Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang belajar menjadi senang. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Sehat. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Kali ini kita akan melanjutkan tema 6, subtema 3, pembelajaran kedua. Kalau kemarin kita sudah belajar pembelajaran pertama, ini kita akan melanjutkan pembelajaran kedua ya. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Baik anak-anak, kita ke materi langsung. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah mupel bahasa Indonesia. Setelah pembelajaran selesai nanti, kalian diharapkan bisa menemukan informasi penting dalam sebuah teks eksplanasi ya. Kemudian untuk IPA-nya menjelaskan penggunaan benda konduktor dan isolator sesuai dengan fungsinya. Untuk SPDP-nya menceritakan kesan yang terdapat dalam gambar cerita. Nah, ada 3 muatan pelajaran kali ini yang akan kita pelajari. Langsung saja untuk yang pertama kali, yaitu bahasa Indonesia ya. Tapi sebelumnya ada sepercakapan, ini kita cermati bersama percakapan antara 2 teman, yaitu Lani dan Dayu. Suatu pagi Lani bergegas memasuki ruang kelas dengan membawa sebuah kotak. Ia segera menemui Dayu yang saat itu sudah ada di kelas. Terjadilah percakapan seperti ini ya. Lani: Dayu, coba lihat saya bawa apa? Dayu: kamu akhirnya mendapatkan botol minum tahan panas yang selama ini kamu idamkan, Lani. Bolehkah saya melihatnya? Lani menjawab, tentu saja Dayu, saya senang sekali. Akhirnya saya dapat menyimpan teh panas atau air dingin dari rumah agar saya masih bisa menikmatinya di sekolah. Nanti kita berbagi ya Dayu. Dayu: sebenarnya saya lebih penasaran dengan cara kerja benda itu, Dayu. Bahan apa saja yang digunakan benda itu untuk menjaga panas dari air teh panas tidak keluar sehingga tetap hangat, dan kamu pun dapat memegangnya tanpa kepanasan. Lani: di dalam kotak ini ada brosur yang menggambarkan bagian-bagian benda ini. Nanti kita lihat ya. Tetapi saya bawa sebuah artikel yang kurasa juga menarik untuk kita ketahui. Sejarah termos. Benda ini pun sebenarnya hampir sama dengan termos yang biasa kita pakai untuk menyimpan air panas. Maukah kamu membaca bersama saya? Dayu: tentu saja. Kita baca sejarah termos bersama-sama ya, karena ini sifatnya membaca. Nah, silahkan kalian yang membacanya ya. Saya membaca dalam hati, setelah selesai nanti kita lanjutkan. Baik anak-anak, sejarah termos kita mulai ya.
Sudah anak-anak? Nah, yang belum selesai itu silahkan bisa di-pause untuk dibaca ya. Kita lanjutkan untuk paragraf berikutnya. Sudah selesai anak-anak? Kita lanjutkan. Nah, bacaan. Tulislah hal-hal penting pada paragraf dengan menggunakan kalimat lengkap. Tulislah pada tabel berikut ini. Ini tidak tugas ya anak-anak. Nanti kita cari bersama-sama ya, hal-hal penting apa yang ada dalam setiap paragraf tadi. Kemudian rangkailah kalimat-kalimat yang berisi informasi penting dari paragraf di atas menjadi sebuah tulisan satu paragraf yang menggambarkan isi dari bacaan di atas. Gunakan kalimat yang lengkap, kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Bila anak-anak bingung dengan ejaan, bisa mencarinya di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tulisan yang tepat itu bagaimana? Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk kita bahas ya, untuk mencari hal-hal yang penting kemudian dijadikan satu paragraf. Baik, nah ini bacaan tadi ya, saya copy kembali, saya taruh di sini. Kemudian kita cari hal-hal yang penting ya. Hal-hal yang penting itu biasanya termuat juga dalam pokok pikiran atau kalimat utamanya ya. Nah, kita cari coba ya, tidak perlu panjang-panjang ya. Ini tentang termos ya. Termos itu apa definisinya? Nah, termos adalah barang yang digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan, atau juga bisa digunakan untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Nah, itu termos. Kemudian paragraf kedua, pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Stewart ya. Ini adalah salah satu hal yang penting dalam paragraf kedua. Kemudian yang paragraf ketiga, karena kebutuhan inilah James Stewart menemukan cara membuat botol hampa udara. Ini mula-mula ditemukannya cikal bakal ditemukannya termos. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadikan cikal bakal. Nah, ini tadi ya. Nah, yang saya tulis merah ini, inilah yang merupakan hal-hal yang penting. Kemudian kita langsung dimasukkan saja ke sini. Setelah dimasukkan ke sini, ini hal-hal yang penting, kemudian dijadikan paragraf padu satu paragraf ya. Nah, ini belum jadi paragraf ya. Kalau jadi paragraf itu nanti adalah menyambung, aturannya menyambung, dan ini menjorok ke nanti kalau anak-anak ada tugas seperti ini, menuliskannya jangan seperti ini ya. Menuliskannya ini menjorok, kemudian ini disambung, kalau tidak muat baru ke bawahnya, demikian seterusnya sampai selesai ya, satu paragraf selesai. Begitu anak-anak ya. Nah, untuk tugasnya apa bahasa Indonesia? Tugasnya adalah ini ya, menjawab pertanyaan yang ada hubungannya dengan bacaan tadi. Hanya 4 soal saja, silahkan dicermati. Kalau perlu diulang kembali bacaannya, diputar kembali yang tadi, di-pause, dibaca. Nah, baru setelah dapat jawabannya, silahkan dijawab pertanyaan ini.
Baik anak-anak, kita lanjut ke muatan pelajaran IPA. Selain termos, tentu kamu pernah melihat benda-benda di sekitarmu yang menggunakan bahan isolator dan konduktor dengan berbagai kegunaannya. Nah, sekarang kita baca bersama-sama ini ya. Penggunaan benda konduktor dan isolator. Kamu sudah tahu bahwa panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Ini sudah kita pelajari kemarin. Ingat kembali apa yang dimaksud dengan konduksi, konveksi, dan radiasi. Masih ingat ya? Nah, kita lanjutkan. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Benda apakah itu? Nah, kita pelajari bersama-sama, yaitu selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Selimut memerangkap udara, nah, karena selimut bersifat apa anak? Isolator. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Selimut ini ya, sebenarnya bukan udara ini, maaf salah. Dengan demikian badanmu tetap merasa hangat. Baik, kita lanjut. Buat dari apakah panci? Nah, panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Nah, ini sudah jelas ya anak-anak ya. Terus ini ada apa? Penutupnya. Penutupnya juga ada pegangannya. Pegangannya juga terbuat dari isolator sehingga kita kalau ingin membuka, nah, melihat masakan itu sudah masak atau belum, kita pegang ini tidak akan terasa panas. Kita lanjutkan membacanya. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Karena itu mesin dibuat dari bahan konduktor sebagai penghantar panas. Dari uraian di atas kamu sudah tahu mana bahan yang bersifat konduktor dan isolator. Selain selimut dan panci, tentu kamu dengan mudah menjumpai penggunaan benda yang bersifat konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan. Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah misalnya ada banyak benda ya. Kalian disuruh untuk menyebutkan benda, sifat antaranya itu adalah isolator atau konduktor, kegunaannya untuk apa, begitu ya. Tapi yang ini belum tugas. Coba kita lihat ya, kita cermati bersama-sama. Meja siswa, sifat antaranya apa? Konduktor atau isolator? Isolator. Kegunaannya nah, tentu saja untuk belajar siswa, menulis, membaca di meja siswa ya. Kemudian yang kedua, papan tulis, sifatnya tentu isolator. Kegunaannya menulis dalam proses belajar mengajar. Lanjutnya, pintu gerbang sekolah kira-kira terbuat dari apa anak-anak? Besi. Kalau besi itu termasuk sifat antaranya termasuk konduktor. Kegunaannya apa? Untuk keamanan sekolah. Lanjutnya, wajan di kantin sekolah. Nah, terbuat dari apa itu biasanya? Ada yang terbuat dari aluminium, yang jelas dari logam ya. Kemudian sifat antaranya tentunya konduktor karena fungsinya adalah sebagai penghantar panas. Kegunaannya menggoreng bukannya ya digoreng ya, tapi makanannya yang digoreng. Baik anak-anak, sekarang tugas kalian adalah ini ya. Sama seperti tadi, bendanya apa, sifat antaranya apa, kegunaannya untuk apa. Tapi ini adalah nama benda yang ada di rumah kalian. Mudah kan? Mudah. Kalau ada yang mungkin kombinasi dua sifat benda, bisa ditulis di sini. Bendanya apa? Sifat antaranya mungkin dibagi dua ya. Ya ada konduktor, ya ada isolator.
kemudian kegunaannya untuk apa. Itu untuk tugas IPA, silahkan diselesaikan. Nah, kita masuk pada muatan pelajaran SPDP. Perhatikan kembali gambar yang telah kamu buat sebelumnya. Nah, tadi ada tugas di dalam pertanyaan bahasa Indonesia tadi menggambar termos. Ya, kalau sudah dikerjakan tadi ya tentunya kalian sudah menggambar, tapi yang belum ya belum menggambar. Nah, dalam SPDP ada yang namanya gambar cerita. Nah, menggambar termos tadi, menggambar dengan menggunakan keterangan yang dibaca merupakan salah satu kegiatan menggambar cerita. Ini kan ada keterangannya yang bisa dibaca. Ini termasuk menggambar gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan sesuatu adegan atau peristiwa. Fungsi gambar cerita antara lain, yang pertama memperjelas alur atau isi cerita. Yang kedua memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Ini dalam poster, dalam iklan ya. C. Menarik perhatian. Dan yang D. Menambah nilai artistik atau keindahan. Yang E. Sebagai sarana untuk mengungkapkan. Yang F. Ini salah ini ya. Ini jadi satu nih. Sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya, ini jadi satu. Maaf, ini salah. Ya, kemudian gambar cerita sering juga ditemukan dalam buku cerita, majalah, buku pelajaran, poster, brosur. Juga sering digunakan, sering disertai gambar cerita agar menarik. Petunjuk cara penggunaan barang pun sering dilengkapi dengan gambar cerita untuk membantu pengguna menggunakannya. Ya. Baik anak-anak, tugas kalian untuk SPDP ini sudah ada contohnya ya. Perhatikan gambar cerita berikut ini, lengkapi keterangan sesuai gambar cerita yang ditampilkan. Nah, seperti ini contohnya. Ini gambar cerita dari buku pelajaran. Ceritakan kesan yang kamu tangkap dari gambar cerita. Nah, ini menceritakan gambar seorang guru yang sedang berdiskusi dengan 6 siswanya tentang cita-cita mereka. Buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa. Dari mana ini dapat keterangan tentang cita-cita yang mereka diskusikan? Nah, ini dari judul bukunya ini. Ya. Nah, ini juga silakan anak-anak ceritakan. Ini ada tulisan, ada gambar, sudah ada contohnya ya. Gambar cerita ini dari mana? Nah, kemudian ceritakan kesan yang kamu tangkap dari gambar cerita. Itu anak-anak ya, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Jumpa nanti di pembelajaran ketiga. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.